Laskar Pelangi adalah film Indonesia yang diadaptasi dari novel bestseller karya Andrea Hirata. Berlatar di Belitung, film ini mengisahkan perjuangan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di SD Muhammadiyah Gantong, sebuah sekolah sederhana yang nyaris ditutup karena kekurangan murid. Meski hidup dalam keterbatasan, para siswa tetap menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Mereka didukung oleh guru-guru yang tulus, seperti Bu Muslimah dan Pak Harfan, yang percaya bahwa pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Salah satu karakter yang paling menonjol dalam film ini adalah Lintang, seorang anak cerdas, tekun, dan penuh semangat belajar meskipun hidup dalam kondisi yang sangat terbatas. Ayahnya seorang nelayan dan ia harus mengurus adik-adiknya sendiri di sela-sela sekolahnya. Setiap pagi, Lintang mengayuh sepeda sejauh puluhan kilometer, melintasi jalan rusak, hutan belantara, hingga rawa-rawa hanya demi bisa belajar. Ia tak pernah mengeluh, meski harus berangkat saat matahari belum terbit dan pulang ketika hari sudah mulai gelap. Perjalanan ini bukan hanya soal jarak, tetapi simbol dari betapa kuatnya dorongan dalam dirinya untuk bersekolah. Menurut Maslow, manusia terdorong oleh 5 tingkatan kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap tingkatan ini harus terpenuhi sebelum individu bisa termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya, yang dimana yang pertama ada kebutuhan fisiologis seperti makanan, bernafas, dan air. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman seperti perlindungan dari bahaya dan stabilitas hidup. Yang ketiga kebutuhan sosial seperti rasa memiliki dan adanya dukungan dari orang lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan yang mencakup rasa percaya diri, pengakuan, dan pencapaian. Yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk mewujudkan potensi sepenuhnya dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, jika kita terapkan teori ini pada adegan Lintang berangkat ke sekolah, maka terlihat bahwa sebenarnya kebutuhan fisiologis dan rasa aman Lintang itu belum sepenuhnya terpenuhi. Ia hidup dalam kondisi ekonomi rendah dan harus menghadapi resiko perjalanan jauh setiap harinya. Namun yang luar biasanya adalah motivasi Lintang justru muncul dari tingkatan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan penghargaan. Ia ingin diakui sebagai anak yang cerdas dan bisa dipercaya. Jadi, Lintang tidak didorong oleh iming-iming hadiah, melainkan dari visi dalam dirinya bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari keterbatasan. Sementara itu, Drive Reduction Theory menjelaskan motivasi manusia sebagai hasil dari dorongan atau drive untuk mengurangi ketegangan yang timbul dari kebutuhan, baik yang biologis maupun psikologis. Dalam teori ini, terdapat 2 jenis dorongan. Yang pertama, primary drives, seperti rasa lapar, haus, dan tidur, yang bersifat fisiologis. Kemudian teori yang kedua, secondary drives, yaitu kebutuhan yang dipelajari secara sosial, seperti kebutuhan akan pencapaian, kekuasaan, atau pengetahuan. Perilaku Lintang sangat cocok dijelaskan dengan secondary drive. Mengapa? Pertama, ia memiliki dorongan kuat untuk meraih pendidikan dan mengubah masa depan keluarganya. Kedua, setiap pagi muncul ketegangan atau dorongan internal yang hanya bisa dikurangi dengan datang ke sekolah dan belajar. Ketiga, perjalanan jauh yang ia tempuh, yang seharusnya membuatnya menyerah, malah menjadi bagian dari proses pemenuhan dorongan tersebut. Keempat, Lintang tidak hanya ingin sekolah, ia merasa perlu untuk bersekolah. Ia tahu bahwa jika ia tidak pergi, ia akan kehilangan kesempatan penting dalam hidupnya. Dengan kata lain, motivasi Lintang adalah gabungan antara kebutuhan mendalam akan pertumbuhan yaitu dalam Maslow dan dorongan internal untuk mengurangi ketegangan dari hasrat belajar yaitu dalam Drive Reduction Theory. Keduanya menjelaskan mengapa ia tetap melangkah bukan karena mudah, tapi karena ia mempunyai alasan yang lebih kuat daripada rasa lelah. Lintang tidak memiliki fasilitas mewah, ia tidak belajar di ruang ber-AC, tidak ada seragam yang rapi atau sepatu baru setiap semester. Tapi justru dari keterbatasan itulah muncul kekuatan yang tidak banyak orang miliki, yaitu kekuatan untuk bertahan dan keberanian untuk terus berharap. Motivasi bukan selalu tentang hasil besar, seringkali motivasi hidup hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Langkah kaki menuju sekolah meskipun hujan, senyum kecil setelah memahami satu konsep baru, atau bahkan keyakinan dalam hati bahwa kita pantas bermimpi walau dunia berkata sebaliknya.
Melalui adegan ini, Laskar Pelangi tidak hanya mengajarkan kita tentang pendidikan, tetapi juga tentang apa arti motivasi yang sesungguhnya, bahwa ketika harapan dan tekad bertemu, batasan apapun bisa ditembus. Semoga kita bisa belajar dari Lintang, bukan hanya soal pergi ke sekolah, tapi tentang perjalanan menuju tujuan hidup kita masing-masing. Karena kadang, langkah kecil yang penuh keyakinan adalah awal dari perubahan besar yang sedang menunggu kita di ujung jalan. Pas matahari menari titik-titik air hujan yang jatuh. Hasilnya, muncullah 7 sinar. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mejiku hibingiu. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah